Jadi tantangan kita hidup di akhir zaman itu sangat luar biasa. Tetapi harus kita sadari dan harus kita akui bahwa kita merupakan umat yang istimewa karena selama masih ada nyawa di tenggorokan, kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka. Ini hebatnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Yang sama-sama kita hormati yang telah dalam kita, yaitu Ustaz Abdullah Kindi, yang pada kaitan suku ini akan mengisi tentang yaitu tentang Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir, beserta semua pengurus Alhamdulillah sesuai kita hormati. Dan juga di sini ada Safiuddin, ada Ustaz Qadi, dan beserta yang lainnya. Dan juga di sini ada para sepuh kita dan bapak-bapak yang mengambil Alhamdulillah, dan juga anak-anak. Dan ada juga dari ibu-ibunya yang sama-sama kita hormati. Juga ada perwakilan dari Pakistan ini sendirilah. Ketuanya, ketua Pakistan ini sendirilah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang senantiasa mengalir kepada kita semua. Yang mengalirnya itu di setiap waktu, ya, tidak ada hentinya. Dan tak lupa salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta para keluarganya, beserta para sahabat dan semua orang yang istiqomah dan juga menyampaikan agama Islam dan pengikut dan pengelolaan Islam, dan semua kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita buka acara kajian subuh kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Fikri tentang Asmaul Husna pada Ustaz di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Yang kami hormati para asatiz wal asatizah yang berada di komplek Green Garden Presiden 3 Kota Lubuk Linggau ini, yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Haja, Bapak Haji, para penasehat Masjid Fisabilillah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, kemudian para pengurus Masjid Fisabilillah dan seluruh jamaah dan warga Green Garden
Insya Allah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk itu kita mampu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk sejenak mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, lisan ini sudah selayaknya banyak-banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dalam kehidupan ini pilihan itu ada dua. Kalau tidak taat, kita alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah. Dan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini orang yang memang pantas untuk itu, tapi itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mari kita selalu membasahkan lisan kita, menautkan hati kita sebagai bentuk cinta dan rindu kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Rasul itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lain, tetapi cobaannya juga luar biasa. Karena hidup di akhir zaman itu, segala nikmat yang Allah berikan kepada umat terdahulu itu ditimpahkan juga kepada kita. Tetapi segala bentuk dosa umat terdahulu itu juga ada di kehidupan kita, ada di sekeliling kita. Jadi ada enaknya, ada juga ada enaknya. Segala nikmat yang Allah timpahkan kepada umatnya terdahulu itu ada di zaman kita ini. Kalau kita menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki harta yang banyak, bisa berbicara kepada binatang, ternyata fenomenanya saat ini sudah kita temukan. Gitu. Bahkan ada yang menganggap mampu berbicara dengan semut, bahasa semut. Gitu. Ternyata nikmat-nikmat yang Allah berikan di zaman dahulu itu sudah ada, kelihatan di tempat kita. Walaupun itu benar dan tidaknya itu Allah a'lam. Gitu. Begitu juga dengan dosa. Dosa yang Allah timpahkan dengan umatnya zaman Nabi Lut, yang senang dengan sesama jenis, sekarang bahkan mungkin di sekeliling kita sudah dianggap sesuatu hal yang biasa. Nauzubillah. Jadi tantangan kita hidup di akhir zaman itu sangat luar biasa. Tetapi harus kita sadari dan harus kita akui bahwa kita merupakan umat yang istimewa, karena selama masih ada nyawa di tenggorokan, kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu terbuka. Ini hebatnya kita. Oleh sebab itu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, dijadikan sebagai umat Rasulullah. Sebagai bentuk rasa syukur itu, banyak-banyak bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke kajian rutin kita, mengkaji Asmaul Husna pada pagi hari ini, karena hari ini kita masih berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi mungkin mari kita watawasau bil haq watawasau bis sabr untuk saling mengingatkan bahwa 10 awal bulan Zulhijjah ini, kalau kita berpatokan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul ashir. Tidak ada amal solih atau amal perbuatan baik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari 10 awal bulan Zulhijjah. Bayangkan, 10 awal bulan Zulhijjah itu perbuatan baik kita itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ini sesuatu hal yang menggembirakan bagi mereka yang ingin memanfaatkan waktu. Kita beramal di bulan yang lain, kita beramal di hari yang lain, itu sangat Allah sukai. Tetapi sangat lebih Allah sukai jika kita lakukan kebaikan itu di awal bulan Zulhijjah. Nah, ini hari ini masih tanggal 7. Ya, tanggal 7. Jadi silakan lakukan amal kebaikan itu. Kalau selama ini mampu kita melaksanakan sholat subuh di awal waktu, coba kita tingkatkan sholat subuh di awal waktu dengan berjamaah. Kalau selama ini kita sholat subuhnya di awal waktu dan berjamaah, sempatkan setelah sholat subuh untuk mendengar kajian. Walaupun tidak di masjid fisabilillah, setidaknya kita punya fasilitas masing-masing di rumah. Punya handphone gitu kan, punya HP yang smart, yang sudah bisa mendengar kajian dari manapun. Ayo Ustaz, aku pengen dengar kajiannya dengan di masjid fisabilillah itu apa? Aku pengennya langsung dari Mekah. Gitu kan. Bisa, gitu kan. Cuma tengok-tengok dulu di Mekah sekarang jam berapa gitu kan. Ya. Ayo galak juga Pak Ustaz, aku pengennya dengar kajiannya langsung dari masjid lain gitu kan. Ya silakan. Apalagi di kota Lubuk Linggau ini setahu saya banyak masjid-masjid yang pagi-paginya ada kajian. Wah, galak juga Pak Ustaz, aku pinginnya sambil rebahan di rumah. Gitu kan. Tidak apa-apa. Gunakan HP gitu kan. Kenapa? Karena kita ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kesibukan kita itu ada dua. Kalau tidak lalai, taat. Dua ikut itulah. Tengoklah kegiatan kita dalam keseharian kita 24 jam itu. Kalau tidak lalai, taat. Apapun aktivitas kita. Kalau scroll di HP itu misalkan hal yang kebaikan, manfaat, bagus. Tapi kalau misalkan yang di scroll kita di HP itu banyak hal yang buruk, waktulah habis terbuang, maksiat dapat, dosa dapat. Nah itu kita bisa kaji masing-masing. Jadi dua ikut itu dalam kehidupan. Kalau tidak lalai, taat. Nah lalai itu bisa saja mengandung dosa, bisa saja menjadi hal waktu yang sia-sia. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal 10 bulan Zulhijjah ini mari kita meningkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat pada saat Rasulullah menyampaikan ini ada yang komentar. Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah termasuk jihad juga tidak bisa menandinginya ya Rasulullah? Karena kita tahu pada saat ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi itu, ayu a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama kata Nabi, jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, sholat di awal waktu. Kemudian yang ketiga, birrul walidain. Jihad fisabilillah, sholat di awal waktu, kemudian patuh dan taat kepada kedua orang tua. Ini amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat mengatakan walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Iya kata Nabi. Walal jihad fisabilillah. Illa kharaja rajulun bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu syai'an. Kecuali orang itu pergi berjihad itu dengan hartanya. Wa kharaja bi nafsihi dengan dirinya, wa malihi dengan hartanya. Dibawanya galau-galau. Dan dia tidak pulang dari jihad itu kecuali dengan namanya baik. Tidak lagi balik ke rumahnya kecuali tinggal nama. Berarti harta habis, diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru mampu menandingi amal kebaikan yang ada di 10 awal bulan
Dzulhijjah. Apa amalnya? Nabi tidak menyebutkan dalam hadis itu. Tapi mari kita lihat apa yang mampu kita lakukan. Apa yang bisa kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mampu baca Quran ditingkatkan. Mampu sholat berjamaah, sholat jamaah kita tingkatkan. Mampu bersedekah, keluarkan sedekah. Bahkan kalau memang mampu, berkurban. Bukan korban perasaan gitu ya. Tapi korban beneran gitu kan. Beli kambing atau patungan sapi. Kenapa? Karena di hari An-Nahar, hari Idul Adha itu ibadah apa yang paling utama? Itu ibadah mengorbankan atau menumpahkan darah. Nah, ini amalan-amalan, pokoknya apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki, itu yang kita keluarkan. Kenapa? Karena amal dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain ada juga yang menyebutkan bahwa tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan umat manusia itu dari api neraka kecuali di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi sehari sebelum Lebaran. Jadi adik, kalau misalkan 7 hari dah lewat, masih ada tanggal besok 8, kemudian 9. Nah, tanggal 9 itu puncak. Kalau orang ibadah haji dia harus wukuf di Arafah. Tidak sah atau tidak disebut seorang itu haji kecuali dia wukuf di Arafah. Nah, habis duit berapapun berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji itu, kalau tidak wukuf di Arafah, itulah hajalah. Bukan haji dia. Di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia bisa lah. Nah, pada saat orang wukuf di Arafah itu puncaknya. Nah, kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah, yang pada saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk wukuf di Arafah, apa tugas kita? Wukuf itu untuk berhenti sejenak Arafah, untuk mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan wukuf. Walaupun kita duduk misalkan menetap berdiam di Arafah, tapi kita tidak merenungkan siapa diri kita dan siapa Allah yang menciptakan kita, itu juga tidak maknanya. Nah, tapi kita dimanapun kita berada, mari kita sejenak gitu kan, merenungkan untuk apa Allah menciptakan kita. Kalau kita lihat Al-Quran itu tidak kata lain, tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Beribadah itu jangan punya pemikiran sempit, lagi beribadah dianggap ke masjid terus gitu kan. Assalamualaikum. Beribadah itu lingkupnya luas. Ya, lingkupnya luas. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pengantar kajian kita pagi ini. Jadi mari kita memanfaatkan momen yang ada. Tinggal 3 hari ditambah hari ini untuk lebih meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk ke kajian kita, lanjutan kajian Asmaul Husna yang ke-12, As-Sani Asyara wa Tsalitsata Asyara wa Rabi'ata Asyara min Asma'illahil Husna Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Jadi asma Allah Subhanahu wa taala yang ke-12, yang ke-13 dan yang ke-14 yaitu Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Coba kita ulang dulu sama-sama. Ini yang ke-12. Yang pertama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Pas berarti ya, yang ke-12, 13 dan 14. Dari mana dalilnya? Asma Allah yang ke-12, 13 dan 14 ini masih berkaitan dengan surat Al-Hasyr. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, kemudian dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Jadi kalau misalkan ditanya dari mana tahu bahwa Allah memiliki asma al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, dalilnya dari Al-Qur'an surat Al-Hasyr yang berbunyi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Kemudian qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa taala wa nafa'ana bi ulumihi. Dia menyebutkan pada saat dia menjelaskan tentang asma Allah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir ini, Allah Subhanahu wa taala fi i'tibari taqdir li hadhihi al-umur yusamma al-Khaliq wa bi i'tibari al-ijad min al-adam ila al-wujud yusamma al-Bari wa bi i'tibari taswir li hadha al-umur yusamma al-Musawwir. Jadi Imam Ghazali mencoba menjelaskan apa itu Al-Khaliq, kemudian apa itu Al-Bari, apa itu Al-Musawwir. Karena kalau kita lihat makna dari tiga asma ini mirip. Ya. Makanya di sini dibuatkan dalam satu penjelasan dia. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kalau kita lihat terjemahan di cetakan Al-Qur'an itu Al-Khaliq yang Maha menciptakan, Al-Bari yang Maha mengadakan, kemudian Al-Musawwir yang Maha membentuk rupa. Jadi tiga-tiga ini sangat berkaitan. Makanya Imam Ghazali di sini menjabarkan atau memberikan pengertian apa itu Al-Khaliq. Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala fi i'tibari taqdiri li hadhil umur yusamma al-Khaliq. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengiktibarkan untuk menetapkan sesuatu perkara, maka itu disebut dengan Al-Khaliq. Wa bi'tibari ijadi minal adam ilal wujud. Pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin mengadakan sesuatu dari yang tiada menjadi ada, ini disebut dengan Al-Bari. Kemudian wa bi'tibari taswiri li hadhil umur yusamma al-musawwir. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala mengiktibarkan untuk membuat rupa dari sesuatu itu tadi, maka itu disebut dengan al-musawwir. Jadi pada saat kita melihat suatu ciptaan Allah, itu tidak lepas dari tiga asma Allah ini. Nengok pohon, nengok tumbuh-tumbuhan, nengok buah. Gitu. Apapun yang kita lihat dalam kehidupan ini, itu tidak lepas dari yang pertama, Allah Al-Khaliq, kemudian Allah Al-Bari, kemudian Allah Al-Musawwir. Fa idza qaddarallahu ta'ala ay yakhluqal insana bi suratil khassah masalan fa huwal khaliq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk menciptakan manusia dengan rupa yang khusus, maka itu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Kita ambil contoh misalkan manusia. Pada saat Allah Subhanahu wa taala merencanakan ingin menciptakan sesuatu itu tadi, itu Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khaliq. Kalau dalam kehidupan kita ini, kita punya rencana, punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, pada saat kita menginginkan atau merencanakan sesuatu itu tadi, itu disebut dengan Al-Khaliq. Sudah ada bentuknya belum? Belum. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Ia tetapkan di awal itu tadi, nah ini baru Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Bari. Diciptakan seorang manusia misalnya. Kemudian pada saat Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk yang Ia ciptakan itu tadi, maka itu disebut dengan Al-Musawwir. Fa idza sawwara bi tilka surah al-muqaddarah fa huwa al-musawwir. Mungkin bayangannya atau perumpamaannya, pertama Allah menginginkan menciptakan sesuatu, Allah sebagai Al-Khaliq, kemudian Allah melakukan apa yang Ia tetapkan itu tadi, itu Al-Bari,
kemudian Allah menciptakan bentuknya seindah mungkin. Nah, itu adalah al-musawwir. Kita lihat misalkan dalam kehidupan ini. Ada manusia yang mungkin pada saat diciptakan itu dalam bentuk yang sangat indah. Hidung mancung misalkan, badan besar tinggi, apa lagi? Badan bagus. Berarti itu yang menampakkan mazhar pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai al-musawwir. Nah, dalam kehidupan ini kita juga sama. Kadang kita pertama baru mencita-citakan, kemudian yang kedua kita melakukan apa yang kita cita-citakan, setelah itu kita harus sempurnakan atau kita perindah apa yang kita cita-citakan. Nah, seperti meja ini. Ini pertama mungkin direncanakan jauh-jauh hari ini. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Bahkan mungkin lebih. Setengah tahun yang lalu. Itu disebut dengan al-khaliq. Kemudian dilakukan. Dikerjakan. Setelah dalam bentuk meja, belum indah semacam ini. Kalau tengok dari depan ini ada nama masjid. Ada nama masjid di depan. Masjid Fisabilillah. Nah, siapa yang membentuk rupa yang indah ini tadi? Nah, itu disebut dengan al-musawwir. Nah, lengkap tiga-tiganya ada sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan antara al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Di situ Allah menggunakan kalimat khalaq. Dan banyak di Al-Quran itu seingat saya, kalau tidak khalaqa, ja'ala. Nah, khalaqa ini, Allah menciptakan sesuatu itu yang tidak ada permulaannya. Tapi pada saat Allah, kalau dalam Al-Quran itu menyebutkan ja'ala, itu berarti Allah menjadikan sesuatu itu dalam bentuk yang sudah terbentuk. Misalkan kalau dalam surat tentang pernikahan itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu itu penuh kasih sayang. Nah, menjadikannya itu ada sesuatu yang lain. Tetapi pada saat Allah menciptakan sesuatu menggunakan kalimat khalaqa, itu tidak ada awal. Nah, di sini seperti itu tadi. Allah merencanakan, Allah menetapkan sesuatu itu tadi, itu Allah sebagai al-khaliq. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa manfaatnya buat kita mengenal asma Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir? Yang pertama, menjadikan kita hamba yang aktif, bukan hamba yang pasif. Dalam kehidupan ini, kita ini manusia ini makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup itu ada pergerakan. Hewan disebut makhluk hidup, ada pergerakannya. Tumbuh-tumbuhan disebut makhluk hidup karena ada pergerakannya. Walaupun tumbuhan tidak pindah tempat, tapi ada perubahan. Nah, kita sebagai manusia, saat kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asma al-khaliq, al-bari, al-musawwir, kita diingatkan bahwa kita harus aktif. Jangan menjadi manusia yang pasif. Pertama, kita harus punya planning dalam kehidupan ini. Punya rencana. Hidup ini kalau tidak kata rencana, ya hampa gitu kan. Pagi-pagi ditanya, apa kira-kira gawe kita hari ini? Entah, nengoklah ke gig misalnya. Nah, ini biasanya bingung, ngambang. Nah, tapi kalau kita yang sudah beriman dan percaya, misalkan sudah mengenal bahwa Allah itu Al-Khaliq, kita harus punya rencana dalam kehidupan.
Dan pada saat kita punya rencana, jangan hanya sebatas wacana. Jangan hanya sebatas cita-cita atau keinginan. Harus di al-bari itu tadi. Laksanakan. Laksanakan apa yang kita rencanakan. Kemudian yang ketiga, harus dipercantik atau diperindah rupanya. Disempurnakan. Jangan asal gawe. Ya. Jangan asal gawe. Karena Allah Al-Musawwir itu Allah menciptakan sesuatu seindah mungkin. Kalau manusia itu dalam apa? Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik rupa atau sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Nah, ini manfaatnya. Kemudian yang kedua, mari kita merencanakan sesuatu itu dalam setiap pekerjaan kita harus dilengkapi dengan kalimat insya Allah. Jadi pada saat kita merencanakan sesuatu itu, jangan lupa kita untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Karena setiap rencana itu harus dibarengi bahwa di situ ada kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa perbuatan yang tidak direncanakan, yang seketika kita melakukannya, itu tidak akan lebih baik dibandingkan dengan perbuatan yang sudah kita rencanakan lebih awal. Jadi setiap sesuatu itu harus ada planningnya, harus ada rinciannya, baik itu mudaratnya maupun manfaatnya. Setiap kali kita melakukan perencanaan, harus ada pertimbangan. Kira-kira kalau saya melakukan A, kira-kira manfaatnya apa? Kemudian kita pertimbangkan lagi, kira-kira ini dilakukan, ada mudaratnya apa tidak? Dan setelah itu kita harus barengi, kalau sudah kita tetapkan, harus dibarengi dengan kalimat insya Allah. Kenapa? Setiap perbuatan yang kita libatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang terjadi itu adalah yang terbaik. Walaupun kadang dalam pandangan manusia itu belum tentu baik. Tapi kalau pada saat kita merencanakan, kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu adalah yang terjadinya baik. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa manfaatnya kalau kita merencanakan sesuatu itu, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita. Apa kata Nabi? Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, kalau cak itu kita harus banyak berniat. Lah tahu pada saat ini kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita harus punya planning yang banyak untuk berkaitan dengan ibadah kita. Hari ini tanggal 7. Berarti tinggal 3 malam lagi aku berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Malam KG berarti harus sholat tahajud. Enggak semacam itu. Sholat tahajudnya berapa rakaat? Minimal lah 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat taubah. Dilanjutkan lagi dengan sholat witir. Kemudian aku berdoa bermuhasabah kepada Allah. Kemudian aku lanjut lagi dengan baca Al-Quran. Kemudian lagi pada saat mendengar azan subuh aku langsung ke masjid sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah aku ikut zikir berjamaah. Setelah itu aku balik lagi ke rumah, setidaknya aku buka Al-Quran, aku baca Al-Quran. Terus runtutan itu kita buat. Kita rencanakan. Nah, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat yang baik itu ini tadi itu lebih baik dari amal yang kita lakukan. Kenapa? Niat itu biasanya tidak terjangkit atau terkotori dengan perbuatan-perbuatan yang merusak. Berniat kira-kira orang lain tahu apa tidak? Tidak. Kecuali kalau kita utarakan. Gitu kan. Nah, niat kita ini tadi itu sudah tercatat menjadi suatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak tercampuri dengan hal-hal yang buruk. Kenapa dia lebih baik dibandingkan ibadah?
Karena kalau ibadah, biasanya kadang di situ timbul riya. Berangkat ke masjid, gitu kan? Lah ketengokan orang lain merasa, oh iya aku ke masjid, yo tidak. Mulai riya timbul. Kemudian kalaupun riya ada kati, ujub. Timbul dalam diri kita merasa, oh iya aku ini hebatnya. Berarti aku ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu tangguh aku kiri kanan ada kati ke masjid. Mulai ujub. Ya. Nah, ini kalau amal. Tapi kalau niat tidak. Tapi jangan sebatas niat. Kalau misalnya berniat terus, nggak ini hati. Nah, jadi kita lakukan itu. Kemudian ada juga di kisah bahwa ada seseorang yang berdua beradik. Satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Dia tinggal, yang adiknya ahli ibadah ini tadi tinggal di bagian atas. Jadi rumahnya dia 2 lantai. Yang adiknya tadi ahli ibadah ini tadi tinggal di atas. Yang kakaknya tadi tinggal di bawah, ahli maksiat. Gawe yang ahli maksiat ini setiap hari maksiat lagi. Seluruh maksiat itu ada kalau di dia. Minum ada di dia. Main betino ada di dia. Pokoknya semua perbuatan maksiat itu digawenya galau. Yang kakaknya tadi bagian atas, tak katik gawe lain, seluruh maksiat itu tak kenal dia. Ibadah itu lagi. Malam sholat, siang puasa, berzikir, baca Quran, seluruh ibadah dilakukan. Dan tak kenal maksiat sedikit. Suatu ketika, dua-duanya ini bosan. Yang adiknya tadi mikir, wah enaknya kata aku di atas itu tadi. Caknya ahli surga nih. Aku ni ahli neraka. Nyesal dia. Wah kalau cak itu, aku nak pucuk dia lah. Nak ngadu ke kakak, nak taubat. Caknya banyak nih anda semua aku. Kata niat di hatinya ini tadi. Yang kakaknya di atas ini tadi, punya pikiran sama. Wah katanya, enaknya anda di aku di bawah nih. Nikmatnya dunia ini. Caknya surga dunia nih yang dia. Seluruh maksiat digawanya kalau-kalau. Aku nih rasanya kenal dengan maksiat satu pun belum pernah. Tapi aku ingat katanya Allah itu maha penerima taubat. Coba lah sekali-kali. Melok gawe adik kalau di bawah. Lah bosan pula beribadah. Ujungnya yang kakak nak turun, yang adik nak bujuk. Pada saat nak ada nak turun nak bujuk tadi, tanggo ambruk jatuh dan dua-duanya meninggal. Jadi pada saat di akhirat, yang di bawah itu tadi menjadi ahli surga, yang di pucuk tadi menjadi ahli neraka. Kenapa? Niatnya itu tadi. Itu salah satu contoh, Pak. Kemudian yang kedua, kalau kita nak banding-bandingkan, kalau kita tanya sekarang, kita ini pengen jadi ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga. Pasti jawabannya ahli surga. Coba bandingkan dengan amal ibadah kita. Layak tidak kita masuk surga? Tidak layak. Tapi kok bisa orang beriman itu pada saat dia meninggal masuk surga? Karena mungkin di dalam hatinya, kalau aku pun berumur 1000 tahun, aku akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sudah tertanam dalam dirinya, sudah menjadi tabiat dalam dirinya untuk taat kepada Allah. Makanya ganjarannya surga. Sama yang ahli maksiat melakukan itu layak paling misalkan cuma 10.000 misalkan dihukum 10 tahun misalkan. Atau dimasukkan dalam neraka misalkan. Layak dah misalkan dalam arti kalau secara logika ya enggak. Nah, ini maksudnya enggak setimpal. Tapi di dalam dirinya ini tadi, kalaupun dikasih umur yang panjang, jangan-jangan maksiatnya tambah banyak. Nah ini yang menjadikan bahwa niatul mukmin khairum min amal. Jadi mari kita pada saat kita sudah kenal bahwa Allah itu yang maha al-khaliq al-bari al-musawwir, kita rencanakan dan setelah kita rencanakan kita lakukan, kemudian kita perindah apa yang kita lakukan itu tadi. Bapak Ibu jemaskan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tengok jam terus tadi. Tapi dikit lagi lah Bu ya, dikit lagi.
Sekarang bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah Khaliq Al-Bari Al-Bari Al-Musawwir. Apa bentuk keimanan kita? Ayyuqaddiru fi'la ta'an wa dzalika bihamdihi. Hendaknya kita merencanakan ketaatan dan melakukan ketaatan itu dengan sungguh-sungguh. Sekarang seperti yang saya bilang tadi, ada dikit lagi. Mana bentuk ibadah yang mencerminkan al-musawwir itu tadi? Cak mano ibadah kita itu sebagai bentuk ibadah yang betul-betul terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah merencanakan untuk ibadah. Kemudian kita lakukan ibadah itu dan perindahkan ibadah kita itu supaya itu adalah hal yang terbaik yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berfokus dengan tampilan fisik. Walaupun fisik itu penting, tapi jangan fokus ke situ. Datang ke masjid beribadah kepada Allah, gunakan hal yang terbaik untuk diri kita. Dalam artian berpakaianlah yang sopan. Ini berarti al-musawwir. Kita ingin memperindah bentuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu fisik. Kemudian yang kedua, yang harus kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala itu beribadah itu harus dengan ilmu. Beribadah itu harus dengan ilmu. Tidak baca ibadah itu hanya sekedar ikut-ikutan. Kita ada kajian fikih dengan Ustaz Nopi. Ustaz Nopi mengajarkan cak mano rukun sholat, syarat sholat, cak mano bersuci, toharonyo. Nah ini untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian tak sebatas itu saja Pak. Yang harus kita persembahkan itu adalah hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, cak mano supaya kita memperindah ibadah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama katanya ikhlasul amal biimtisalil awamir. Beribadah itu harus yakin bahwa itu merupakan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar melakukan saja, tapi kita harus tanamkan dalam diri kita melakukan ibadah itu pertama menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sholat, aku laksanakan sholat. Sebagai bentuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ikhlas ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tingkatan terendah. Kenapa? Biasanya orang yang hanya sebatas itu, dia menganggap dirinya sebagai hamba yang harus melaksanakan perintah Tuhan. Dan ini biasanya agak berat melakukan. Ibadahnya terpaksa. Orang ibadah terpaksa itu diterima oleh Allah. Ikhlas dan ikhlas dia. Tapi terpaksa. Sebagai seorang hamba melakukan ketaatan kepada seorang atasan. Atau kepada seorang raja. Ini yang pertama. Kemudian ikhlas fi talabil ajr. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik balasan untuk hidup di dunianya maupun balasan untuk kebaikannya di akhirat kelak. Apa contohnya? Beribadah karena ingin masuk surga. Beribadah supaya terhindar dari azab kubur. Beribadah supaya hutang lunas. Beribadah supaya istri nurut. Istri naubah. Istri nurut misalkan. Kalau yang lain. Nah ini berarti dia talabil ajr. Ya. Jadi beribadah semacam ini berarti ibadahnya masih dalam bentuk ikhlas dan ikhlas. Aku sholat duha, Ustaz, supaya rezekinya lancar. Laksanakan yuk. Boleh tak? Boleh. Gitu kan. Tapi ini masih belum yang paling tinggi. Ya. Belum yang paling tinggi. Dan ini kalau tadi ibadahnya karena terpaksa, yang keduanya ibadahnya transaksional.
Makanya yang cak ini galak kecewa, Bu. Hidup susah, siapa yang dihujat yang pertama kali? Allah. Wah, perasaan aku lah taat nian dengan Tuhan. Ngapu susah terus ini. Utang nambah terus gitu kan. Kehidupan tambah susah gitu kan. Nah, ini berarti dia ibadahnya transaksional. Tidak apa-apa dibandingkan tidak ini. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, tingkatan yang ketiga, bizikri ni'matillah. Beribadah itu karena ingat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat dia ibadah, dia ingat itu nikmat dari Allah. Ingat kepada Allah itu nikmat. Oh, aku mampu sholat, ini nikmat dari Allah. Aku mampu baca Quran, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap kebaikan yang kita lakukan itu dari diri kita. Ini bahaya. Kalau beribadah menganggap bahwa diri kita mampu itu bahaya. Mana contoh yang sudah banyak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yang pertama iblis. Coba kita lihat iblis. Kalau kita baca sejarah iblis itu sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selama 80.000 tahun. Kira-kira ada tidak manusia yang mampu menyaingi iblis dalam beribadah? Tidak ada. Saking ketaatan. Bahkan diceritakan atau dikisahkan, dari 7 lapis langit itu tidak ada satu tempat pun kecuali pernah disujud oleh iblis. Pernah ditempatkan sujud oleh iblis. Saking taatnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu kesalahan iblis, dia menganggap bahwa itu adalah dirinya yang hebat. Mana buktinya? Pada saat Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mampu. Aku lebih mulia. Aku lebih hebat. Nah, ini bahayanya gitu. Bahayanya gitu di sini. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kita mampu taat kepada Allah itu kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Kenapa? Kita ini potensinya sama, Pak Bu. Semua kita berpotensi masuk surga dan semua kita berpotensi masuk neraka. Ada jaminan kita pasti masuk surga? Tak ngerti. Nak setebal apapun jenggot kita, nak setebal apapun imamah kita, selendang kita, nak serajin apa kita ibadah, tak kata jaminan kita masuk surga. Bukan berarti itu jangan kita lakukan, tidak. Maksudnya kita harus berhati-hati. Jangan sekali-kali kita menganggap kita lebih hebat. Tapi tanamkan di dalam diri kita pada saat kita mampu taat kepada Allah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas yang ketiga. Kemudian ikhlas yang keempat, yang memperindah ibadah kita kepada Allah Taala, ta'zimu taufiqillah Ta'ala. Pada saat yang keempat ini baru hebatnya nih. Dia mengagungkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, setelah itu dia bersyukur mampu melaksanakan ibadah. Lah merasa bahwa ibadah tadi nikmat, kemudian dia merasa pada saat dia beribadah, dia bersyukur kepada Allah. Mampu taat, mampu melaksanakan ibadah, setelah itu dia bersyukur. Oh, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadaku. Aku bersyukur kepadamu. Sehingga pada saat itu kita timbul dan diri kita ini tidak kati apa-apanya. Ibadah yang kita lakukan ini tidak kati apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita syukur. Bersyukur bahwa aku mampu sujud kepadamu ya Allah. Mampu bersyukur aku kepadamu ya Allah, aku mampu melaksanakan ketaatan kepadamu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ditanya oleh Siti Aisyah itu, pada saat dia sholat malam sampai kakinya bengkak, apa kata Nabi? Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kok sampai segitunya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Nabi? Apakah tidak layak aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini tingkatan yang paling. Jadi beribadah, pada saat kita beribadah kita menganggap itu nikmat dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu bisa menanamkan dalam diri kita siapa diri kita yang sebenarnya, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini semuanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fikri yang telah memberikan pencerahan kita semua terkait Asmaul Husna. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Maha menciptakan, maha membentuk dan maha memperindah. Masya Allah. Kita bersyukur sebagai manusia ini, sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita diberi bentuk yang paling sempurna. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini adalah sesi diskusi sambil menikmati dan ngopi. Silakan kepada Bapak-bapak terlebih dahulu. Ada Bapak-bapak yang ingin didiskusikan? Sepertinya sudah jelas. Alhamdulillah. Selanjutnya dari ibu-ibu, ada yang ingin didiskusikan? Sudah cukup, alhamdulillah, sudah jelas. Ya, di umum. Ke depan minggu kelima kajian sama Habib Ihsan. Disampaikan kepada Bapak Ibu, jamaah dan perumahan warga perumahan kita dan ketiga disiden. Untuk pekan depan khusus kajian akan disampaikan oleh Habib Ihsan. Ya, bisa. Oleh Habib Ihsan. Maka dari itu, mari kita lebih semangat lagi, insyaallah. Sekarang sudah sampai penghujung acara ya, tidak ada diskusi. Maka dari itu, marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa dan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.